Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih? Ada khilaf? Ada khilaf? Nggak ada khilaf ya? Taib. Yang bawa turun siapa? Jibril. Ketika diperintahkan Allah, Bril, gitu ya bahasanya ya. Ini ayat ini sampaikan. Sahih? Setelah selesai, dia lapornya kemana? Jibril. Selesai menyampaikan wahyu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus melaporkan kerjanya. Kemana dia pergi? Iya ya, ke atas dia pergi. Serius? Masya Allah. Ngapain ke atas? Kenapa dia melapor ke atas? Karena yang memerintahkannya di atas. Alhamdulillah. Dah sampai ya. Alhamdulillah. Jadi asli agama ini diturunkan oleh Allah dari atas, yang memang beliau di atas. Begitu berita yang sampai pada kita Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi menjelaskan, begitu pula ijma'nya sahabat mengimani dan mempercayakan. Walhamdulillah, bahan asli. Dari mana saya harus mulai ini? Dulu orang-orang jahiliyah, tahu enggak tuan-tuan kenapa mereka disebut jahiliyah? Enggak tahu? Karena bodoh? Enggak. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang yang bisa berinteraksi dengan dunia luar. Berdagang mereka sampai ke Syam yang dikuasai Romawi, bisa berhubungan dengan Raja Persia, dua negara adik kuasa pada saat itu, sampai pula ke Habasyah, Raja Habasyah. Mereka ahli perang, orang cerdas-cerdas. Saya yakin kalau diperiksa omega 3 kita dengan omega 3 mereka, mana yang lebih bagus? Kira-kira lah. Wih, lebih banyak proteinnya. Orang yang makan kambing seekor 6 orang dengan yang makan kambing seekor 6 RT. Hah? Orang yang makan daging pakai nasi dengan yang makan nasi pakai daging. Tahu bedanya? Makan daging pakai nasi atau roti dengan yang makan nasi pakai daging. Hah? Yang pertama dagingnya secopa. Tahu secopa? Sebaskom. Nasinya sesendok. Itu makan daging pakai nasi. Dengan yang makan nasi pakai daging, nasinya 2 baskom, dagingnya sepotong. Hah? Mana yang lebih cerdas kira-kira? Wih, orang yang minum susu langsung diperah minum dengan yang minum susu kental manis, tipu-tipu, gula dibuat seperti susu, habis itu campur gula lagi. Hah? Makanya banyak penyakit manis-manis. Sahih? Nah, jadi mereka bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang jahil. Makanya bahasa Arab jahil lawannya alim. Kalau bodoh, zaki lawannya ghabi. Pintar lawannya ghabi. Zaki pintar, ghabi bodoh. Makanya Allah tidak sebut mereka orang-orang ghabiyah, enggak, tapi disebut dengan jahiliyah. Orang-orang jahil karena tidak berilmu. Tapi mereka merasa berilmu atau tidak? Mereka merasa berilmu atau tidak? Jawablah. Hah? Mereka merasa berilmu. Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya mereka merasa berilmu? Ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
membawa ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dengan jalan apa? Bagaimana datangnya ilmu kepada Nabi? Wa ma kana li ahadin ay yukallimahu Allah illa wahyan. Tidak ada seorang Allah berbicara langsung kepadanya kecuali wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan yang mereka jadikan pegangan adalah pikiran dan perasaan. Yang menjadi dasar beragama mereka adalah pikiran dan perasaan. Makanya kenapa Nabi ditolak ketika Nabi berdakwah menyampaikan agama Islam ini? Apakah Nabi bukan orang Arab? Sama-sama Arab. Bukankah Nabi menjalankan kebiasaan dan tradisi orang Arab? Iya. Makannya masih makan roti pakai daging, masih minum susu kambing, dan lain-lainnya. Pakaiannya masih memakai pakaian yang selalu dipakai oleh orang Arab, rida wa izar, dan tinggal bersama mereka. Apakah Nabi perangainya macam-macam tingkah? Tidak. Dia bergelar Al-Amin, bukan dengan mengurus IPK dan kredit point. Sah? Betul-betul prestasi teraplikasi, bukan prestise yang dijadikan obsesi. Tidak ada mengumpulkan kredit point Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi murni penilaian natural masyarakat Mekah bahwa Nabi bergelar At-Tahir, As-Sadiq, Al-Amin. Lalu kenapa dia ditolak dakwahnya? Seharusnya tidak ditolak, seperti kata sebagian yang mengusung agama, budaya dan tradisi bahwa Islam itu agama budaya Arab. Ada yang mengatakan begitu? Ada. Seharusnya kalau agama yang dibawa Nabi itu adalah mengikut budaya Arab, mungkin ditentang oleh orang Arab? Mungkin ditentang oleh orang Arab? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti agama yang dibawa Nabi bukan mengikuti budaya Arab, tetapi Nabi memperbaiki budaya Arab yang rusak, mengembalikannya ke budaya Arab yang asli. Aslinya orang Arab, keturunan siapa? Ini pada lupa semua nampaknya ya. Memang orang Indonesia ini masih lupa. Pertanyaannya bukan masih hafal, masih lupa ya. Orang Arab keturunan siapa? Nabi Israel, Ismail alaihissalam. Sahih. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya apa? Mulai berbeda nampaknya ya. Ibrahim apa agamanya? Islam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan muslima, bertauhid dan muslim. Lalu Islam inilah yang diturunkan oleh Ibrahim, lalu disambung oleh Nabi Ismail, yang diikuti oleh anak cucunya, yang dulu didoakan oleh datuknya Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Na'asyiral kiram dirahmati Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wajidumni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala. Berarti Ibrahim, Ismail aslinya orang Arab nyembah berhala atau nyembah Allah? Menyembah Allah, bertauhid. Lalu berlalu waktu yang cukup panjang, ya, menurut ahli sejarah lebih kurang 1000 tahun atau 1100 tahun. Tentu banyak terjadi perubahan dan pergeseran nilai. Kalau ibarat adat kita seperti kata Pak Tenas Effendi, kenal Pak Tenas? Tidak tahu ya, pokok adat Melayu Riau rahimahullah, adat kita ini terbagi 3 kata. Satu adat istiadat, itu asli, itu adat istiadat. Misalnya anak gadis Melayu itu terkenal pemalu, sahih? Bila lihat laki-laki menunduk malu, ini namanya adat istiadat asli. Lalu bergeser nilai menjadi adat yang teradatkan, kebiasaan yang sebenarnya bukan adat kita tetapi dianggap bagian dari adat kita. Secara berangsur berubah. Yang ketiga adalah adat yang diadatkan, artinya tidak adat kita tapi dipaksakan menjadi adat kita. Hanya berubah. Sebagian putri Melayu kalau lihat laki-laki atau dirayu, dulu menunduk malu, sekarang menyeruduk bikin malu. Tapi sebagian ya, besar. Sebagian tapi besar. Sahih? Saya salah? Tuh salah bilang salah, cut aja langsung. Dulu kata pepatah orang tua-tua kita, ini khusus di Kampar ya. Di sini banyak juga orang Kamparnya, tak? Pepatah orang tua-tua kita dulu, celaka gadi pulang senja. Ada di pepatah Melayu. Celaka gadis pulang senja. Celaka bujang gonja. Tahu gonja? Celaka gadis pulang senja, artinya kalau terlambat pulangnya senja saja sudah masuk celaka. Karena senja itu setan banyak bermain, malam apalagi. Nah, kalau sekarang putri kita pulangnya kapan, Pak? Pulang pagi, ada pulang pagi. Ya Allah ya Rabbi, orang Melayu ada ocu. La ilaha illallah. Tapi ini sudah dianggap biasa, sehingga hilang bisa karena biasa. Inilah kata yang dimaksud oleh Bapak Tenas tadi, adat yang diadatkan. Dulu putri Melayu itu bila menikah duduknya di ruang tengah, sah? Sekarang dipajang di tengah-tengah, sahih? Begitu ya. Bapak nikah tahun berapa, Pak? Udah lupa ya? Diulang lagi ya? Di hari nikahnya. Pengantin laki-laki di ruang depan, karena tamu laki-laki di depan duduknya. Pengantin perempuan di ruang tengah, karena ibu-ibu duduknya di ruang tengah. Lalu berubah pula. Tradisi asli ini, pengantin kita ditaruh di tengah-tengah. Kadang-kadang Pak KUA nakal pula, dimain-mainin, suruh dia romantis di depan orang ramai. Abang sayang, aku terima mas kawinnya dengan sepenuh hati dan cinta. Dibimbing, kadang disuruh, auzubillah. Ini bukan adat istiadat,
tetapi adalah adat yang diadatkan. Penyakit umat-umat lain masuk ke dalam kita. Salah saya, siap salah. Ya, kalau salah, siap salah. Tolong diperbaiki sekarang. Saya terima dari guru-guru kita yang senior, sebagian sudah mati. Beginilah dulu kita, sekarang berubah. Itulah yang dialami oleh masyarakat jahiliyah dulu, sehingga mereka meninggalkan agama yang dibangun di atas bahan-bahan asli, berpindah kepada agama yang dibangun di atas bahan-bahan sintetis. Agama ini aslinya diturunkan atau dipikirkan. Ini Pak, sepanjang jadi Ustaz, pertanyaan ini aja tak dijawab orang ni. Hah? Ustaz ini, silakan. Asalnya agama ini ilmu yang diturunkan dari atas ke bawah, dari Allah kepada hamba, atau adakah ilmu hasil olahan pikiran dan perasaan hamba untuk beribadah kepada Allah? Hah? Jawablah. Gitu aja kok repot. Hah? Antum tahu dari mana Ustaz? Serius ini? Apa dalilnya? Hah? Sederhana. Saya ujak tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada pelajaran agama di SD dulu. Siapa yang masih ingat, mudah-mudahan masih ada hadiahnya ya. Iya, tapi tolong angkat tangan supaya bisa saya berikan hadiah. Kalau semua tunjuk tangan, tak mungkin dah. Semua jawab. Agama yang ada di dunia ini terbagi kepada dua. Yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Udah lama tamat SD ya. Hah? Apa bumi bahasa Arabnya? Ardi. Mumtaz. Masya Allah. Antum mau barang atau harganya? Barang. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Silakan sih. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Yang lain jangan jangan berkecil hati. Nah, ini tidak saya rencanakan tadi. Iya, itu untuk saya itu. Nah, hadiah orang untuk saya, murid saya. Sekarang saya hadiahkan ke beliau. Tanda sayang. Jazakallah khairan sih. Dari sebanyak ini, antum sendiri yang ingat, hampir juga lupa. Masya Allah. Mau? Ma'asyiral kiram. Bahwasanya agama terbagi dua, samawi dan ardi. Kenapa disebut samawi? Karena produknya produk asli langit. Siapa yang produk? Allah. Di mana Allah? Nah, mulai terjadi perselisihan pendapat. Kalau sudah pendapat masuk, ilmunya bahan sintetis. Makanya agama-agama yang dibangun di bahan sintetis tak satu pun seragam. Sahih? Tidak satu pun seragam. Agama Buddha lain Tuhannya, agama Konghucu lain Tuhannya, agama Kristen lain Tuhannya, agama Hindu lain Tuhannya. Apalagi kecawen, lain caranya. Sahih? Tetapi agama samawi semuanya satu. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari rahimahullah
menyusun kitab hadis itu ya setelah memilih dan memilah dari 60.000 hadis sahih, diseleksinya menjadi tinggal sekitar 7.575 hadis dengan penelitian yang luar biasa. Walaupun Imam Al-Bukhari manusia biasa, tetapi karyanya luar biasa. Sampai hari ini belum ada seorang manusia yang mampu menulis kitab sesahih Imam Al-Bukhari. Salah saya? Siap salah. Ya silahkan, ada yang mau menyalahkan silahkan, saya siap salah. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Kalau ada yang lebih tahu, ada ustaz kita lebih sahih daripada Sahih Bukhari, Al-Quran. Iya memang setelah Al-Quran, setelah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran bukan manusia yang karang, tapi dari Rabbul Alamin. Saya bertanya lagi, siapa yang tahu? Mungkin ada hadiah, mungkin. Nah, kan saya tidak janji sekarang, mungkin. Kan saya tidak berencana itu dia. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyusun kitabnya dengan isinya sebanyak 68 kitab. Kitab sahih, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahihul Musnad. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa akhbarihi. Di dalam kitab ini ada 68 kitab. Imam Al-Bukhari, kitab pertama Sahih Bukhari yang tahu tunjuk tangan. Bad'il Wahyi. Masya Allah, antum nanti makan malam dengan saya. Ya, makan malam dengan saya. Kalau tidak dibayarkan orang ini, saya bayar. Siap? Alhamdulillah. Selamat saya. Ma'asyiral kiram. Jadi, apa tadi? Dimulai dengan kitab Bad'il Wahyi. Dan diakhiri dengan kitab ini beliau sudah dapat, yang belum. Kitab terakhir adalah Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kenapa Imam Al-Bukhari memulai dengan Kitab Bad'il Wahyi? Tidak ada yang jawab ya? Ya, alhamdulillah. Untung tidak ada yang jawab. Kalau tidak, Ustaz ngulang-ngulang kaji aja. Berarti ada kaji baru ya. Memang faedah itu akan ada. Asal kita duduk sekali, besok duduk lagi ada faedah baru. Makanya para ulama itu baca kitab, mensyarah kitab, tamat sekali, ulang lagi, tamat sekali, ulang lagi. Bahkan ada yang sampai membaca Sahih Bukhari 1000 kali dengan gurunya sampai tamat. Tuan-tuan, puan-puan, siapa yang di antara tuan-tuan yang sudah tamat Sahih Bukhari diselesai dengan guru dari awal sampai akhir? Kalau tengok tadi tidak ada can nampaknya. Iya, tengok dari apa? Ketika saya tanya tidak ada yang tahu. Jadi memang mungkin yang bab pertamanya belum ya. Fa inna lillahi rajul, habis itu nak mengatakan saya adalah ahlul haq sejati. Saya ahlus sunnah yang asli. Sahih? Banyak tepuk dada kan ini ahlus sunnah asli. Sahih Bukhari aja tidak pernah dibaca di awal sampai akhir. Padahal dibaca aja belum tentu paham juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah. Kenapa Imam Bukhari memulai dengan Kitab Bad'il Wahyi? Tidak ada yang jawab, saya jawab ya. Imam Bukhari ingin katakan kepada kita, wahai kaum muslimin, kitab ini saya tulis hujjah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Sebab beliau kadang-kadang menjadikan atau sering menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul bab. Babu qawlihi ta'ala walillahil asma'ul walillahi tis'atun wa tis'una asman mi'atun illa wahidah wa qawlihi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Mulai dengan ayat bahwasanya agama ini tak akan ada dan tak akan eksis, tak akan kokoh kecuali dengan wahyu. Kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan turun wahyu. Disinilah bermula agama ini, dibangun di atas bahan sintetis apa asli? Asli. Produk mana? Produk mana? Produk langit, karena dia agama samawi. Jazakallahu khair. Agama samawi, agama sama, agama langit, karena memang agama ini diturunkan. Agama diturunkan. Tuan-tuan, di bulan Ramadan ada peringatan nuzul Quran di sini, Pak Ketua? Ada. Apa makna nuzul? Apa makna nuzul? Sudah sering peringatan nuzul tapi tidak tahu makna nuzul. Hah? Apa makna nuzul? Turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya agak nakal sedikit dalam bahasa. Saya tanya kepada kawan-kawan saya semasa di Madinah. Kami kan dari 180 negara lebih. Abdul Aziz bilang 160 lebih ya. Jadi di seluruh negara ada mahasiswa di sana. Yang sempat saya tanya dalam bahasa Cina misalnya, ada yang turun dalam bahasa Cina yang bukan dari atas? Jawabannya tidak ada. Salah saya? Siap salah. Ada orang Cina di sini. Yang namanya turun dalam bahasa Cina, dari mana? Pasti dari atas. Saya tanya lagi Neymar. Neymar, orang kampung Neymar. Mana kampung? Wih, antum pura-pura gak tahu ya. Ini rahasia umum ya, di mana dipajang namanya. Antum jangan curiga saya nonton bola, enggak. Saya sebenarnya suka bola, tapi alhamdulillah enggak pernah menyediakan waktu untuk nonton bola. Ya. Tapi kalau sempat saya sedang makan di warung, ada pertandingan bola, saya tidak beranjak kecuali sampai itu selesai. Makanya jangan bawa waktu-waktu itu. Itulah sebabnya saya tidak ada televisi di rumah. Bukan haram terkait televisi, tidak. Saya aslinya suka nonton. Sejak kecil dulu masih hitam putih, 2 hanya televisi di sekampung tuh. Tidak beranjak kecuali sampai acara terakhir, sampai lagu Padamu Negeri. Aku tabit keluar tulisan tamat ya. Itu. Jadi aslinya gitu. Nonton di halaman rumah orang. Kadang belocah, belocah tak, belumpur. Habis hujan. Makanya saya bilang saya tidak mau televisi di rumah, bukan karena haram, tidak, tapi saya aslinya suka nonton. Akhirnya nonton Dunia Dalam Berita, lama-lama menatap sang pembawa berita. Sahih? Wih, kan Sinan Mato kena raja kan ya. Awalnya alasan nonton Dunia Dalam Berita, lama-lama natap sang pembawa berita. Akhirnya ibunda anak kita tidak lagi secantik pembawa berita. Maka dulu di Bangkinang tuh ada bapak-bapak karena marah sama istrinya, sejak ada nonton film India kayaknya celana bau nampan kaunya, atau lo terjemahkan. Iya, sejak sering nonton film India kamu sudah kayak buruk saya lihat, katanya. Iyalah, di film tuh orang pakai gincu, pakai makeup, pakai lipstick, kemudian wangi, kalau sampai istri di rumah bau belacan, baru tempuya, tentulah, enggak lah, naudzubillah. Dia kaum muslimin dan muslimat mati Allah. Kok sampai situ tadi sih? Saya tanya orang kampung itu kan antum pura-pura gak tahu, jadi itu masalahnya panjang. Ngaku aja dulu, orang Brazil. Saya tanya,
Dalam bahasa Brazil nuzul itu apa? Saya lupa juga. Saya tidak bakat mempelajari banyak bahasa, tidak berbakat saya. Walaupun guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris. Saya 2 tahun di pondok ngajar bahasa Inggris. Kenapa disuruh ngajar bahasa Inggris? Karena di antara yang tidak pandai bahasa Inggris, saya yang pandai bahasa Inggris. Bukan karena hebat, tidak. Di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai. Nah, itu masalahnya. Ma'asyil kiram, mereka sebut pula tidak ada turun kecuali dari atas. Tanya lagi orang Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Dagestan, Stan, semuanya turun dari atas. Alhamdulillah. Berarti nyaman saya mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dari atas. Lalu kita sambung, siapa yang menurunkannya? Tidak tahu ya. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih? Ada khilaf? Ada khilaf? Tidak ada khilaf ya? Taib. Yang bawa turun siapa? Jibril. Ketika diperintahkan Allah, Bril, gitu ya bahasanya ya. Ini ayat ini sampaikan. Sahih? Setelah selesai, dia lapornya kemana? Jibril. Selesai menyampaikan wahyu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus melaporkan kerjanya. Kemana dia pergi? Iya ya, ke atas dia pergi. Serius? Masya Allah. Ngapain ke atas? Kenapa dia melapor ke atas? Karena yang memerintahkannya di atas. Alhamdulillah. Dah sampai ya. Alhamdulillah. Jadi asli agama ini diturunkan oleh Allah dari atas, yang memang beliau di atas. Begitu berita yang sampai kepada kita Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi menjelaskan, begitu pula ijma'nya sahabat mengimani dan mempercayakan. Walhamdulillah. Bahan asli. Ma'asyarul kiram. Imam Al-Bukhari menyusun Kitab Bad'il Wahyi, turunnya permulaan wahyu. Artinya agama ini mulai ada setelah wahyu turun. Berarti sebelum ada wahyu, agama ini belum ada. Kalau tidak ada wahyu, kalau tidak ada wahyu, agama yang ada dianggap tidak ada. Karena agama yang sah dibangun di atas wahyu. Kenapa agama jahiliyah tidak dianggap? Padahal mereka aslinya mendirikan atau mengklaim mengikut agama nenek moyang mereka. Siapa nenek moyangnya tadi? Ibrahim, Ismail. Sahih? Apa buktinya mereka masih mengikut agama Ibrahim? Kok natap saya tetap aneh aja sih, kenapa? Bukti, saya minta satu bukti kok payah betul. Mereka masih memuliakan Ka'bah. Ka'bah siapa yang bangun? Ibrahim. Siapa yang bantu? Ismail. Tahu dari mana tuan-tuan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan Baitullah, membangun kembali Baitullah, mereka berkata, ya Rabbana, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Berarti mereka masih memuliakan Ka'bah menurut versi mereka. Kenapa saya katakan versi mereka? Karena Ibrahim dulu
dalam tanda petik harus terusir dari negerinya di selatan Irak, di kerajaan Babilonia, karena meruntuhkan berhala orang-orang musyrikin. Sekarang cucunya harus menghadapi orang-orang yang mengaku mengikuti datuknya Ibrahim dan Ismail, memenuhi Ka'bah dengan berhala-berhala. Dari satu sisi mereka memuliakan Ka'bah. Ketika hancur Ka'bah, banjir ketika umur Nabi 35 tahun, Masya Allah, mereka sepakat membangun kembali Ka'bah. Kalau seandainya tidak dimuliakan, tak apa dibangun lagi? Sah? Sepakat mereka bangun Ka'bah. Oh, asal bangun? Tidak. Wajib dengan harta halal. Masya Allah. Dan legal. Halal dan legal. Apa beda halal dan legal? Resmi. Ma'asyiral kiram, saking sedikitnya harta halal yang mereka miliki, tidak cukup dana untuk bangun semua Ka'bah, sehingga hijrah Ismail ditinggalkan. Berarti sedikitnya harta halal. Kadang-kadang kita ada yang datang ke pengurus masjid, Pak, ada bunga bank ini bisa ditaruh di masjid, gitu kan? Nah, mereka orang jahiliyah kadang-kadang lebih hebat pula dari kita. Tak boleh hasil riba, tak boleh hasil zina, pajak lokalisasi, tak boleh hasil judi, tak boleh hasil pedukunan, tak boleh hasil merampok, tak boleh hasil menipu. Ternyata orang Arab tu tahu judi haram, ya, sahih, tapi mereka kerjakan. Sama umat Islam hari ini tahu tak judi haram? Weh, umat Islam tahu tak judi haram? Baik. Dulu yang banyak mengikuti podcast SD-SB dulu siapa? Orang Islam dengan sadar tanpa paksaan. Ya, mengikuti undian berhadiah. Sah? Tahu dia orang jahiliyah tu. Kemudian tak boleh hasil pedukunan. Masya Allah, padahal kepala sukunya masih wajib jadi dukun. Tahu mereka bahwa dukun tu rata-rata menipu. Tak boleh hasil perzinahan, lokalisasi, padahal lokalisasi legal formal. Buktinya bila terjadi kehamilan, semua yang pernah jadi pelanggan dan kartu member dipanggil. Ada ahli DNA Al-Qafiyah, kalau dia tunjuk ayahnya ini ayahnya, wajib diterima. Fulan bin Fulan didatangkan di Disduk Pencapil, keluar akta kelahiran resmi anak si Fulan, walaupun yang ngerjakan ramai, tapi dianggap legal formal. Tahu dia haram, tahu hasil itu tak boleh untuk bangun Ka'bah. Masya Allah, mantap ya. Cuman yang lebih berat dari itu mereka lakukan. Sama kita hari ini dengar orang berzina, auzubillah, tapi dengar orang bikin syirik, aman-aman saja. Oh itu kan ada ulama yang membolehkan. Sahih? Ada pendapat yang mengatakan ada dalil dan hujahnya, semua yang berdalil tak boleh disalahkan. Ada dalil, tapi bahan sintetis. Wahyu mengharamkan, tapi pendapat ulama menghalalkan. Sahih? Sering kita dihadapkan dengan kenyataan Allah mengharamkan, Rasul melarang, Allah melarang, ulama menganjurkan. Ada enggak? Apa contohnya? Saya tidak mau kasih contoh, tonton marah sama saya nanti. Kabarnya tonton di sini suka pemarah. Nggak ada rokok dalam Quran hadis tuh ya. Ini yang ada dalam Quran aja lah dulu. Nah, misal membangun kuburan. Tahu bangun kuburan? Mengkeramik, membuat batu pualam di kuburan. Kata Nabi boleh nggak? Jawablah. Gitu aja tuntun tak mau sih. Lama sekali ya.
Awak sekali-sekali datangnya tidak boleh pula lama-lama. Ya Allah ya Rabbi, ngambek saya nanti dah. Kaum muslimin, menurut Nabi boleh atau tidak? Menurut ulama ada yang membolehkan. Sahih? Sahih? Bahkan ada yang mewasiatkan, besok kalau saya wafat, tanam kuburan saya depan mihrab. Ulama, dai. Ditentangnya Nabi SAW. Bahan asli dilawan dengan bahan sintetis. Nabi katakan jangan, dia bilang lakukan. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih banyak laku, barang sintetis atau barang asli? Alhamdulillah, setuju saya. Yang paling banyak laku barang sintetis. Waktu sudah habis, kajian belum? Kita patuh waktu atau patuh kajian? Enggak, kita patuh waktu. Dah sepakat tadi. Dah, kaji tidak pernah habis. Ini jangan-jangan contohnya terlalu keras ya. Mohon maaf ya. Enggak datang apa? Datang peringatan keras. Karena contohnya terlalu keras. Apa contoh yang lunak sih? Kasihlah saya contoh yang lunak Ustaz. Ini udah terlanjur pula nih. Hah? Nabi perintahkan kepada menantunya. Siapa menantu Nabi? Ali bin Abi Thalib. Ya Abu Turab, ma wajadta qabran musrifan illa wasawaita. Jangan sampai kau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Wala qabran mabniyan illa wahadamta. Dan tidak ada kuburan yang dibangun, dibina kecuali kau runtuhkan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang Buya di antara Buya-Buya kami. Ya, kalau di tanah sendiri tidak apa-apa. Pengecualian ini bahan asli kah atau bahan sintetis? Tentu kita tanyakan, mana dalilnya Buya? Lalu dia mencoba mencari alasan supaya orang lain, sebabnya Nabi melarang dibina supaya orang lain tidak terhalang dikubur di situ, karena wakaf bersama. Kalau tanah pribadi tidak apa-apa. Siapa yang memahami ini? Ali dulu tidak paham dia ini. Kalau mereka tidak paham, berarti kita lebih hebat dari mereka. Mustahil. Mereka generasi yang satu pun tidak ada yang menyimpang. Masya Allah, generasi terbaik. 120.000 sahabat, tak satu pun terpapar aliran sesat. Di generasi tabi'in tidak 100% selamat, tapi generasi sahabat 100% selamat. Berarti mereka hebat. A'lam wa ahkam wa aslam. Ali tidak paham kira-kira ya, atau Nabi sendiri tidak paham, kecuali kalau tanah itu dimakna, kecuali kuburan itu di tanah pribadi, biarin. Sah? Makanya selama tidak ada soal, tidak ada pertanyaan dari kalimat umum, maka berlaku umum. Tidak ada pengecualian dari Nabi alaihissalam, dan tidak pengecualian dari para sahabat yang melaksanakan. Tiba-tiba ada Buya yang mengatakan boleh kalau di tanah pribadi. Ini bahannya sintetis. Mana yang lebih banyak laku? Barang-barang sintetis. Makanya kemanapun kita pergi di dunia ini, barang KW lebih laku daripada barang asli. Barang KW selalu lebih laku dari barang asli. Itulah yang menyebabkan dulu jahiliyah mendominasi. Bukan mereka orang bodoh, tidak. Saya tidak setuju tuan-tuan mengatakan orang itu orang bodoh. Orang-orang yang sesat itu banyak yang juga yang bukan banyak, mohon maaf. Seluruh pencetus aliran sesat orang-orang cerdas. Seluruh pencetus aliran sesat orang cerdas. Makanya yang menyelamatkan itu bukan kecerdasan, tetapi ilmu yang diturunkan. Jelas? Kalau jelas, kita tutup aja. Ya, saya tutup dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
Ibnul Qayyim ini perkataannya selalu qayyim. Qayyim artinya bernilai. Man akhazal ilma, dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 8 dicetakan kita, man akhazal ilma min ainil ilmi thabat, siapa yang mengambil ilmu dari sumber aslinya ilmu. Ain itu mata air kan, air yang jernih itu yang murni, yang dari mata airnya. Sahih Pak ya? Sahih? Jernih. Ada mata air yang keruh? Enggak. Keruhnya di mana? Di hilir lah. Di hulu kan itu ya. Nah, di hilir yang ini. Siapa yang ambil ilmu dari sumbernya yang asli, sabat, kokoh. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Kokoh. Berbagai aliran sesat lahir di zaman mereka, yang dicetuskan oleh generasi setelah mereka, mereka tak ada yang terpapar. Karena apa? Ilmunya bahan asli. Lahir Syiah, tak ada sahabat yang terlibat Syiah. Lahir Khawarij, tak ada sahabat yang terlibat Khawarij. Lahir Qadariyah, sahabat berlepas diri dari orang berpaham Qadariyah. Lahir Jabriyah, lahir Murji'ah, tidak ada yang. Kemudian lahir Ahlul I'tizal, tidak ada yang mereka yang terpapar. Kenapa? Mereka mengambil ilmu dari yang asli. Ingatkan saya, Sahih Bukhari tadi sebelum selesaikan ini, tapi sudah ada ini, sudah ada peringatan habis waktu nih. Kasihlah tambahan Ustaz, kan ada injury time tadi Ustaz. Allah musta'an. Antum enggak mau ya, gimana lagi? Kita tutup aja lah ya. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ngambil ilmu dari aliran-alirannya, enggak lagi daripada mata air dan sumbernya. Dari hilir diambil dari hilir, artinya dari pendapat-pendapat yang tidak jarang dipengaruhi oleh pendapatan. Alhamdulillah tuan-tuan tidak paham. Nah, syukurlah tidak paham. Dengan pendapat-pendapat, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, mesti terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, yang seperti ini, siapa yang paling ahli berretorika, yang ahli berdebat, itu yang kuat, itu yang dibenarkan. Kan sebagian ahlul haq tidak pandai berdebat dah. Sahih. Yang ahlul batil ahli berdebat, berarti yang cerdas, yang benar, yang ahli debat. Makanya ketika dulu di Makkah sebelum datang Imam Asy-Syafi'i, ahlul ra'yi itu menguasai podium karena mereka ahli berretorika. Sampai datang Imam Asy-Syafi'i yang paham retorika dan paham sunnah, akhirnya dia mengambil alih podium. Akhirnya disebutlah Imam Asy-Syafi'i nasirul hadis, penolong hadis. Baru ahli hadis bisa bisa mengangkat kepala kembali berkat keahlian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Paham cara berpikir orang itu dan paham cara wahyu menjelaskan. Jadi memang kadang-kadang juga harus paham juga berdebat ya. Ya paham juga berdebat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa malat bil ibarat, kemudian waqtalafat ahlihil aqwal, ujung-ujungnya tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Hanya keluar kaedah, selama ada ulama yang berpendapat tak boleh disalahkan. Subhanallah, Nabi saja pernah disalahkan Allah karena berpendapat. Sahih? Nabi pernah disalahkan Allah? Nabi pernah disalahkan Allah? Pernah. Bermuka masam dia, datang Abdullah bin Ummi Maktum, salah Nabi, diturunkan ayat, diperbaiki. Inilah maknanya Nabi maksum itu. Setiap salah langsung dibetulkan. Kalau kita setiap salah, tidak ada yang membetulkan. Makanya ulama tidak maksum, Nabi maksum. Bukan maknanya Nabi tidak pernah salah sama sekali, tidak. Nabi pernah tersalah, tapi langsung
dibetulkan dengan wahyu. Itulah maknanya maksum Nabi alaihissalatu wassalam, tidak dibiarkan berlarut-larut. Paham? Baca ayat Quran itu banyak. Abasa wa tawalla ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya tidak boleh menyalahkan pendapat asal ada ulama mengatakan ini karena apa? Mengambil ilmu dari aliran bingung dia. Orang yang tidak bisa membedakan mana hak yang batil itu orang bingung, bukan orang hebat. Cuman karena kita memang terbiasa dinabobokkan dengan yang seperti ini, tidak boleh saling menyalahkan. Akhirnya kita diberi obat paracetamol. Tahu obat paracetamol? Tenang, tenang, tenang. Padahal itu api dalam sekam yang membakar umat ini. Tidak tenang, tidak tenang. Buktinya, mohon maaf tuan-tuan, ini mohon maaf ya, kalau tuan-tuan, mana yang lebih banyak aliran di negeri ini kah atau di negeri yang salah disalahkan, yang benar ditegakkan? Saya sebutlah Arab Saudi, sistem belajarnya, kami belajar di sana, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kalau di negeri ini yang benar disalahkan, yang salah diupayakan dibenarkan. Mana yang lebih banyak aliran di negeri kita atau di sana? Serius ini. Saya sebelum pulang dulu, MUI pusat merilis tahun 2004. Aliran sesat di Indonesia waktu itu baru berkisar 240-an. Itu yang mengembalikan formulir daftar ulang. Yang ambil formulir tidak pulang-pulang banyak. Ya seperti makali-makali kan belum putus. Sahih? Yang puasa hari raya 10 hari sebelum kita nelpon Allah belum selesai. Sah? Belum terdaftar. Yang kemarin tarawih di siang hari sah? Belum. Belum lagi yang mau haji di Jakarta belum masuk. Sekarang dah mulai. Mabit tidak perlu, tinggal murur saja. Sahih? Ya Pak ya? Banyak. Di mana adanya? Di negeri yang salah tak boleh disalahkan, yang benar wajib disalahkan. Sedangkan di Arab Saudi alhamdulillah tidak ada aliran yang eksis yang menyimpang. Ada tapi tidak diberikan peluang. Sebab apa? Akan merusak persatuan dan kesatuan umat. Kalau semuanya boleh berpendapat tanpa bahan asli, akhirnya bahan sintetis yang laku keras, yang asli tidak. Mohon maaf Ustaz ya, agak keras saya. Enggak ya? Saya rasanya lunak sekali kok. Banyak senyum, lembut sekali. Tapi kalau Tuhan bilang juga keras, saya ulang kembali dari awal supaya lebih lembut lagi ya. Semua yang salah itu salah. Semua yang benar adalah benar. Yang asli tetap asli, yang sintetis tetap sintetis. Yang kokoh itu yang asli. Produk-produk lama, bahan-bahan asli tahan lama. Produk-produk baru bahan sintetis sering berubah. Sahih? Berarti tonton sudah paham. Kalau sudah paham saya cukupkan sampai di sini. Kata beliau tadi ada tanya jawab. Kalau masih ada waktu, kalau tidak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.